Udah. Belum. Suara notif doang. Belum ada suaranya. Baru ada. Suara bel ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan calon eksportir dalam seri edukasi ekspor asisten. Dan juga kami ucapkan terkhusus kepada Ibu Jenita yang pemateri yang sudah ikut bergabung bersama kita. Insya Allah hari ini kegiatan kita akan mulai pada pukul 14.00 WITA. Kita sambil menunggu calon eksportir yang lain. Kita masih menunggu calon peserta yang lain.
terdaftar pada data yang sekitar 160 orang akan bergabung bersama kita. Saat ini sudah 50 yang bergabung. Kemudian kita akan belajar apa saja barang yang dilarang dan dibatasi untuk diekspor. Kemudian
sekaligus kita akan belajar di lewat web di mana kita akan mengajukan dokumen ekspor. Di seri kelima, seri terakhir, kita akan belajar fasilitas fiskal karena Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa skema untuk mendukung kegiatan ekspor dalam bentuk kebijakan fiskal seperti KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, kemudian ada kawasan berikat, dan ada khusus fasilitas fiskal bagi KIT IKM, bagi IKM, industri kecil menengah. Nah, bagi peserta, ada kemarin pertanyaan terkait sertifikat. Sertifikat akan didapatkan jika mengikuti 4 dari 5 seri ekspor asisten online series ekspor itu mudah. Jadi kalau sudah mengikuti 4 dari 5, kami akan kirimkan sertifikatnya. Datanya sesuai dengan yang didaftarkan ketika mengisi link pendaftaran. Dalam kegiatan ini kita memiliki rule. Yang pertama, selama kegiatan proses edukasi ini, mic peserta selalu dalam status mute atau mati. Jika terdapat hal yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan via chat. Kemudian, dalam forum ini tidak ada pertanyaan. Pertanyaan silahkan jika memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui IG @exporassistance, baik berupa tulisan maupun video. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan kami balas, akan kami jawab dengan bentuk video yang tayang di IG Ekspor Asisten juga. Untuk kenyamanan bersama, calon eksportir yang telah tergabung dalam grup, hanya admin yang boleh menyampaikan pesan. Sehingga calon eksportir yang hendak bertanya, silahkan disampaikan melalui direct message di Ekspor Assistant, IG Ekspor Assistance. Dan sore dan siang kali ini, alhamdulillah, kita telah seluruh pemateri sudah masuk, sudah berada dalam room ini. Yang pertama adalah Bapak Adeltus Lolok, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai KPBC Makassar, sekaligus sebagai tim leader pelayanan ekspor bea dan cukai Makassar. Jadi beliau yang bertanggung jawab untuk mendorong khusus terhadap kegiatan ekspor di bea cukai Makassar. Dan hari ini akan membawakan materi terkait ekspor di tengah pandemi ini. Bagaimana kita menyikapi pandemi ini dalam kegiatan ekspor. Akan dibawakan, insya Allah akan dibawakan dengan cara yang menarik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kita bisa menerima sesuatu yang baik hari ini dari beliau, sehingga kita lebih keras lagi menjadi eksportir. Kemudian juga Ibu Jenita Bregan Lebang, pimpinan dari PT Lebang Indokopi Toraya, salah satu eksportir di eksportir kopi di KPBC paling cantik ini. Beliau pemateri paling cantik hari ini. Kami sengaja mencari eksportir baru seperti Ibu hari ini akan berbagi cerita, dan rekan-rekan calon eksportir yang lain tidak usah datang ke Bea Cukai Makassar. Ilmunya sudah bisa didapatkan dari online series ini. Berbeda dengan Ibu Jenita yang harus datang jauh-jauh ke kantor Bea Cukai Makassar ke pelabuhan, berpanas-panas di pelabuhan. Kemudian materi ketiga oleh Pak Zainal Abidin, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, salah satu anggota tim pelayanan ekspor Bea Cukai Makassar, yang akan bercerita menyampaikan bagaimana sih komoditas ekspor di Sulawesi Selatan ini. Sehingga kita punya gambaran, kita ini hendak ekspor apa. Ekspor apa saja yang sudah ada, apakah kita akan ekspor produk yang sama atau mencari produk lain selain itu. Itu akan diberikan gambarannya oleh Pak Zainal Abidin. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan kepada pertama, silakan. Baik, terima kasih Pak Evi yang sudah mengantar kita, moderator kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.
Sekali lagi nama saya Adel Tuslolok dan saya sangat senang sekali bertemu dengan banyak teman-teman yang baru di sini untuk menyampaikan informasi yang kami percaya sangat baik untuk kita semua. Ya, ini masih dalam suasana Lebaran barangkali ya, jadi tidak berlebihan kiranya saya menyampaikan sekali lagi selamat Idul Fitri buat kita semua dan mohon maaf lahir batin. Semoga sukacita Idul Fitri walaupun di tengah pandemi ini bisa membuat kita melihat hal-hal yang baru di dalam new normal ini, melihat peluang-peluang baru untuk kemajuan hidup kita ke depannya. Teman-teman semua, saya diberikan tugas oleh teman-teman di unit ekspor untuk membawakan materi yang akan saya share. Oke. Sebentar, saya akan share ke teman-teman. Oke, sebentar. Ya, baik, saya diberikan tugas untuk membawakan materi peluang ekspor di tengah pandemi. Wah, ini tugas yang berat ya, karena sekarang ini bisnis semuanya pada tutup. Kapal tidak ada yang datang, atau pesawat malah tidak berangkat, semuanya diberhentikan, tetapi kita mau berbicara tentang peluang ekspor di tengah pandemi. Dan kita bersyukur juga bahwa teman-teman yang datang hari ini mungkin kebanyakan belum pernah ekspor, dan itu yang kita pengen memang ya. Jadi kita mau berbicara peluang ekspor, tetapi sebetulnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendorong supaya lebih banyak orang yang melakukan ekspor. Selama ini peluang ekspor kita tidak kurang-kurang teman-teman, banyak sekali peluang yang ada, tetapi yang melakukan ekspor itu kurang sekali. Makanya kita bersama-sama bagaimana caranya dari Sulawesi ini, dari Sulawesi Selatan, apa dari mana saja, muncul eksportir baru, karena dengan memajukan ekspor, dengan demikian juga kita memajukan perekonomian nasional, karena akan mendatangkan devisa bagi negara kita. Jadi teman-teman sekarang, jangan berpikir impor terus, tetapi tidak kalah penting dan jauh lebih penting bagaimana supaya Anda semua bisa menjadi eksportir. Kenapa begitu? Karena menjadi ekspor itu tidak susah teman-teman, sangat mudah, dan kita bersyukur teman-teman di unit ekspor Bea Cukai Makassar ini sudah menyediakan seri edukasi, beberapa edukasi ke depan, sekitar 5 kali edukasi, dan semuanya gratis ya. Kalau di luar sana banyak mungkin seminar ekspor ini, seminar ekspor itu, tetapi berbayar, dan mereka bilang melakukan ekspor itu susah. Nah, teman-teman, lewat serial edukasi Bea Cukai Makassar ini akan kita tunjukkan bahwa melakukan ekspor itu mudah, dan ada buktinya. Nanti habis ini ada saksi yang akan menunjukkan berbagi testimoni bahwa melakukan ekspor itu sangat-sangat mudah ya. Jadi siapkan alat tulis barangkali teman-teman, karena ini materi yang serius tetapi akan sangat menyenangkan, karena di akhir serial ini nanti kami berharap teman-teman yang menonton ini ada yang menjadi eksportir. Amin ya. Oke, suasana kita saat ini masih lockdown ya, di mana-mana orang berbicara tentang corona, tentang COVID. Mau ke sana nggak boleh, mau ke sini nggak boleh, melakukan ini nggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Apakah kita akan menyerah di dalam semuanya ini? Tetapi pastinya jawabannya tidak ya. Kita orang Sulawesi tidak boleh menyerah, kita pantang menyerah. Karena itu apapun suasananya, lockdown, segala-galanya tutup, tetapi saya memberi pesan hari ini ke teman-teman semua bahwa dalam segala hal, termasuk dalam kondisi ini sekalipun, jangan menjadi pihak yang kalah lalu bilang, oh karena COVID saya begini, karena corona, karena lockdown saya begini, tidak bisa begini, tidak bisa begitu ya. Teman-teman, masih ada peluang lain. Pilih kesempatan untuk menjadi pemenang, cari jalan untuk menjadi pemenang. Kita tidak tahu kondisi teman-teman semua, tapi dari Bea Cukai Makassar saat ini kami pengen teman-teman melihat ada nggak peluang-peluang yang Anda bisa lakukan.
Apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki kehidupan Anda barangkali, peluang-peluang yang bisa Anda coba. Nah, bagaimana kalau ekspor, pengetahuan ekspor Anda tingkatkan lagi karena kebetulan gratis disediakan gitu. Ya, jadi kita pengen teman-teman tidak menyerah dalam kondisi ini, pilih untuk menjadi pemenang dan salah satunya dengan menambah salah satu skill, salah satu keahlian teman-teman. Nah, kali ini kami membawakan bagaimana supaya Anda paham menjadi eksportir ya dari beberapa seri pertemuan ini pertemuan pertama dan kita berharap teman-teman yang hadir di sini akan mengundang teman-teman yang lain berikutnya untuk hadir di pertemuan kedua dan seterusnya. Kalau sudah pertemuan ketiga mungkin sudah sedikit terlambat tapi materinya akan tersedia di online jadi teman-teman yang mungkin baru join minggu depan bisa mengikuti materi ini secara online ya. Jadi tidak ada istilah ketinggalan. Ajak teman-teman yang lain juga, ayo menjadi eksportir. Bea Cukai Makassar bilang eksportir itu mudah, menjadi eksportir itu mudah dan murah dan belajarnya gratis ya, tidak perlu bayar yang di hotel-hotel ya. Belajar di sini saja. Baik ya, jadi pengetahuan ekspor bisa jadi akan mengubahkan kehidupan Anda selanjutnya. Nah, bagaimana sih caranya menjadi eksportir? Sebetulnya menjadi eksportir tidak susah-susah amat ya. Yang penting ada produk. Oke, yang penting Anda harus punya produk tentunya karena kan mau diekspor, mau dijual ke orang lain. Nah, produknya harus tersedia agak banyak memang, agak banyak dan kualitas ya, kualitasnya harus sesuai dengan permintaan pasar di luar sana. Nah, biasanya pasti kualitas yang bagus, mutunya yang terbaik gitu ya. Jadi itu yang harus disiapkan. Ini teman-teman harus pelajari kalau Anda di sektor pertanian, nah mungkin Anda harus banyak berdiskusi nanti dengan pihak karantina barangkali ya, untuk termasuk perizinan-perizinannya di situ. Dan Anda harus search juga, mencari-cari, browsing-browsing juga ya, ketentuan-ketentuan. Kalau mengekspor ke Belanda misalnya, apa sih yang dilarang di sana? Ketentuan-ketentuan apa yang, kalau produknya seperti apa gitu, maksudnya buah-buahannya seperti apa sih yang diharapkan di sana. Anda sudah bisa kok mencari-cari informasi itu ya. Minimal harus ada produk dulu. Nanti kita lihat produk Sulawesi yang udah sampai mendunia seperti apa sih, tidak susah-susah amat ya. Ada produk. Kemudian ada badan usaha, harus ada badan usaha, minimal CV ya. Kemudian sekarang ini sangat enak sekali. Kalau dulu sudah punya CV harus daftar TDP, harus daftar SIUP, daftar ini macam-macam. Sekarang teman-teman begitu Anda punya CV, Anda langsung buka komputer Anda di internet, Anda mendaftarkan lagi melalui namanya oss.go.id untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Dengan NIB ini, apalagi kalau Anda sudah mencentang klik di situ untuk melakukan usaha kepabeanan, maka otomatis Anda menjadi importir atau eksportir. Tinggal menjalankan usahanya saja, tetapi statusnya Anda sudah bisa. Sangat mudah zaman sekarang teman-teman, langsung online, urusan registrasi Anda sudah beres ya. Jadi tadi harus ada produknya, kemudian ada badan usahanya. Kemudian mencari pembeli. Tentu saja mencari pembeli ini gampang-gampang susah karena kan Anda akan menjadi partner bisnis ke depannya. Anda akan sering berbisnis dengan mereka. Tentu ada kepercayaan dalam hal ini, mungkin melibatkan perbankan juga untuk pembayarannya. Tetapi Anda sudah bisa untuk mencari-cari. Sekarang kan serba online ya, sudah ada marketplace. Nanti secara khusus akan ada materinya, cara-cara strategi mencari pembeli di luar negeri. Akan ada pembahasan khusus, makanya teman-teman harus ikut ya. Materi ini dari awal sampai akhir, berapa sesi? 5 sesi. Dan nanti mengenai pendaftaran registrasi melalui OSS ini nanti juga ada sesinya tersendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, bagaimana kalau produk saya masih sedikit atau saya mau mengirim barang contoh saja, pembeli saya di sana pengen lihat dulu seperti apa barang yang saya miliki. Bisa banget teman-teman, bisa banget. Jadi nggak mesti langsung banyak, tersedia dulu, tapi Anda bisa kok mengekspor barang contoh atau barang dalam jumlah sedikit. Kemudian mungkin ada yang bertanya juga, saya belum ready badan usahanya. Tentu saja tidak semua harus langsung ready teman-teman ya. Anda sudah punya produknya, mungkin belum ada uang untuk bikin badan usahanya, tidak masalah. Anda bisa mulai dengan cara mensuplai
ke eksportir yang ada. Mungkin saat ini misalnya Anda punya buah naga misalnya ya, Anda punya buah naga di rumah lumayan banyak, Anda tinggal cari tahu pengumpul, tinggal di Google aja ya, pengumpul atau eksportir buah, Anda tawarkan ke mereka, bagaimana kalau saya supply ke Anda yang ekspor misalnya, bisa saja seperti itu. Peluang itu selalu ada teman-teman, Anda tidak perlu langsung menjadi eksportir, kalau Anda belum ready semuanya, tapi yang penting Anda sudah tahu step-step menuju ke sana. Yang kita tunjukkan melalui serial edukasi ini adalah langkah-langkah Anda menuju eksportir. Oke, luar biasa. Nah, kalau produk Sulawesi Selatan itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Zainal di sesi ketiga sore hari ini. Tetapi Sulawesi ini penuh dengan kekayaan alam, teman-teman ya. Anda tidak usah berpikir mau jadi petambang dulu ya. Kita di sini berkumpul, kita berbicara ekspor hasil bumi aja. Hasil bumi mungkin pertanian, dari perikanan ya, dari laut dan darat kita sangat-sangat banyak yang sudah jalan ekspornya selama ini. Dari laut kita ada ikan banyak, ada kepiting, kemudian buah-buahan juga. Pisang, kita sudah ekspor pisang Bapak Ibu, mangga. Dan kemarin saya dengar ada yang pedagang ini eksportir keliling mencari manggis di Sulawesi ini, mengumpulkan dari kota ke kota. Teman-teman, saya melihat banyak sekali lahan-lahan kosong di daerah Sulawesi ini. Isilah dengan apapun itu. Isi dengan apapun, mungkin Anda belum bisa ekspor, tapi Anda bisa supply ke eksportir. Jadi itu hampir sama saja ya. Teman-teman, nanti akan dibahas secara khusus lagi mengenai barang-barang atau komoditi ekspor di Sulawesi. Nah, kalau Anda masih bingung tentang peluang ekspor, apa yang saya mau ekspor, coba Anda lihat gambar ini. Daun kelor yang tumbuh liar di mana-mana, di lahan-lahan kita, di belakang rumah, di hutan-hutan kita, itu produk ekspor, teman-teman. Itu produk ekspor. Nah, mungkin Anda search, habis ini pulang Anda Google ya, eksportir daun kelor atau pengumpul daun kelor, Anda bisa mensuplai ke sana. Dan lahan-lahan Anda, pekarangan Anda, atau di desa Anda saat ini, Anda bisa menginspirasi, saling menginspirasi, ayo semuanya kita tanam daun kelor. Ini salah satu tanaman yang akan selalu laris ke depan karena memang secara khasiat kesehatan sangat banyak ya. Jadi teman-teman, apapun, bahkan selama ini kita mungkin mengabaikan tentang tanaman ini pun diekspor ya. Jadi ini sekedar menginspirasi saja bahwa peluang ekspor itu selalu ada. Mungkin kitanya yang tertutup selama ini dengan informasi. Ada Google di depan Anda cari, kalau saya mau ekspor tomat misalnya, ekspor cabai, gimana caranya? Daun kelor, gimana dengan ini? Daun ketapang, ya, dari di Jawa Timur, di mana-mana ini sudah diekspor, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda lihat bahwa hal-hal yang begitu sederhana, begitu simpel dalam kehidupan kita sehari-hari, itu selalu ada peluang di situ. Lahan-lahan Anda segera isi. Nanti mau diisi dengan apa? Anda cari kira-kira ke depan ini mau booming apa kira-kira yang ke depan ini akan diperlukan oleh pasar dunia. Nanti kita bahas mungkin 1-2 slide lagi. Nah, ini yang saya ingin teman-teman mulai agak serius tentang ini ya. Porang. Ada barangkali yang baru pertama kali mendengar kata porang di sini. Habis ini Anda cari. Setelah pertemuan ini nanti sore Anda cari porang. Porang ini adalah sejenis tanaman umbi-umbi, tetapi manfaatnya luar biasa, banyak sekali gunanya, dan banyak sekali diekspor saat ini ke Cina dan Jepang, Korea. Gunanya banyak sekali, antara lain untuk makanan diet, bahkan sampai komponen pesawat katanya ada gunanya porang di situ. Bentuknya kayak umbi saja teman-teman, tetapi luar biasa dan agak mahal, cukup mahal dan sangat prospektif untuk dikembangkan jadi tanaman ekspor. Karena tanaman ini hanya tumbuh di daerah-daerah tropis termasuk Indonesia dan tidak semua negara bisa tumbuh. Jadi bahkan diperkirakan ke depan tidak akan pernah bisa terpenuhi kebutuhan akan porang di dunia ini. Jadi teman-teman silakan, lahan Anda jangan ada yang kosong, mulai sekarang ditanam. Mungkin 6 bulan, 1 tahun ke depan Anda akan menjadi orang-orang yang sukses karena mendengarkan presentasi-presentasi peluang ekspor yang dimulai hari ini. Ya, dan saya sangat menyarankan Anda melihat ini. Lahan-lahan Anda isi dengan porang. Ya, bisa ditumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain. Nanti kita lihat juga seperti apa ya. Nah, ini barangkali yang saya ingin teman-teman mulai memikirkan mau menanam apa saat ini ya, karena Anda harus punya produk. Kalau nggak punya, gimana mau ekspor gitu ya.
buah-buahan pasti sangat laris. Buah-buahan pasti akan sangat laris ke depannya. Kebutuhan ini tidak akan pernah habis. Mungkin tanaman Anda tidak akan pernah diekspor karena dalam negeri saja sudah terserap ya, tetapi siapkan saja. Kemudian yang tidak akan pernah habis pasarnya itu adalah rempah-rempah herbal. Ini gambarnya yang mana yang rempah, yang mana yang herbal, dua-duanya sama saja. Intinya bahwa pasar dunia rempah akan selalu tinggi. Herbal ke depan ini sekarang dan ke depan ini orang semakin sadar kesehatan, tidak terlalu banyak orang suka kimia-kimia, herbal. Jadi tanaman-tanaman kita, jahe, lengkuas, kunyit, semuanya itu temulawak akan laris untuk ekspor ya, termasuk buah-buahan berkhasiat seperti manggis, mengkudu dan sebagainya. Itu tanaman-tanaman yang mungkin disepelekan, tetapi teman-teman Anda masih muda ya, saya lihat semuanya ini masih muda-muda. Jangan sia-siakan masa depan Anda 2 tahun, 5 tahun ke depan, harusnya pohon manggis sudah tinggi, Anda tidak mulai menanam. Atau harusnya setahun kemudian, 6 bulan mungkin ya, jahe 6 bulan barangkali sudah dipanen. Jangan sia-siakan hidup Anda, masa depan Anda. Mulai sekarang, langkah pertama Anda sekarang, siapkan apa yang Anda mau kerjakan. Ya, jangan sampai ada lahan yang kosong. Kemudian mulai berkolaborasi, barangkali Anda mungkin belum menjadi eksportir, tapi berkolaborasi dengan eksportir atau pengumpul, kemudian sambil Anda bersiap-siap akan dibimbing oleh Bea Cukai Makassar untuk Anda menjadi eksportir. Teman-teman yang menonton mungkin dari kota-kota lain saat ini, yang mungkin tidak ada di wilayah kerja Bea Cukai Makassar, Anda menghubungi kantor Bea Cukai terdekat. Sampaikan bahwa Anda ingin menjadi eksportir, bagaimana caranya. Ya, sambil Anda belajar di sini, 5 seri ini Anda bisa berkomunikasi dengan kantor Bea Cukai di sana. Nah, tentu saja penjelasan kami mungkin di 5 seri ini, mudah-mudahan semuanya terjawab ya. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana bila produk masih sedikit? Tadi saya sudah jawab ya, bahwa Anda bisa supply dulu ke supplier, sambil Anda ngumpul-ngumpul modal bikin CV. Oke. Saya belum tahu standar komoditi ekspor, nanti akan dibahas juga ya, karena untuk bercocok tanam juga ada standarnya, nanti kita mudah-mudahan ada materinya nanti. Pengirimannya ribet nggak? Nah, makanya ikutin terus materinya, supaya Anda dapat penjelasan-penjelasan dari pemateri-pemateri kita. Bagaimana kalau saya tidak cukup modal? Nah, nanti juga akan ada jawabannya. Kemudian apa saja fasilitas-fasilitas dari pemerintah untuk kita yang menjadi eksportir? Pastinya pemerintah akan selalu mendukung eksportir, memberikan kemudahan, memberikan fasilitas. Itu yang dipegang dulu ya. Karena kita tidak mau bergantung terus sama impor, kita pengen dong menjadi eksportir. Jadi teman-teman, mungkin itu materi yang saya bisa sampaikan di awal pertemuan ini. Harapan saya sekali lagi bahwa di masa pandemi ini, di masa COVID ini, Anda tidak ikut lockdown, tetapi Anda justru melihat kesempatan ini, peluang ini untuk belajar hal-hal yang baru, termasuk belajar ekspor untuk merubahkan kehidupan Anda, memajukan kehidupan Anda. Apa yang Anda akan lakukan setelah ini akan sangat menentukan hidup Anda 5 atau 10 tahun ke depan. Demikian dari saya, Adel Tuslolok. Salam sukses untuk Anda semua. Saya kembali ke moderator kita, Pak Evi Kurniawan. Terima kasih banyak Pak Adel. Luar biasa sekali pengantar kita terhadap memandang pandemi ini sebagai peluang kita untuk lebih memajukan kegiatan ekspor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke pemateri berikutnya, pemateri kita yang paling cantik hari ini, untuk berbagi cerita bagaimana beliau menjalankan kegiatan ekspornya, bagaimana beliau datang ke kantor Bea Cukai untuk menanyakan bagaimana cara melakukan kegiatan ekspor, dan sekarang sudah menjadi eksportir. Kepada Ibu Jenita, kami persilahkan. Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Kedengaran ya suara saya? Yes. Oke, Pak. Kedengaran, Bu Jenita. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang buat teman-teman semuanya. Saya pertama-tama mengenalkan nama saya Jenita Brengen Lebang. Pastinya semua tahu kan, POM saya itu orang Toraja asli ya. Ya, saya aslinya dari Toraja, lahir dan besar di Toraja. Dan
Iya, sorry. Saya asli dari Toraja dan saya akan membawakan materi hari ini tentang pengalaman saya sebagai eksportir pemula. Awalnya saya juga kira jadi eksportir itu susah. Tapi sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan. Biasanya untuk memulai sesuatu tuh biasanya kita udah ketakutan duluan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dijalani itu nanti ada aja jalannya. Yang penting itu kita memulai sesuatu hal dulu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kenapa sih saya berpikir menjadi eksportir? Sebenarnya sebelumnya saya tidak ada pengalaman atau nggak bekerja di perusahaan eksportir atau apapun itu. Saya benar-benar mulai dari nol. Mungkin sama dengan teman-teman semua sekarang memikirkan untuk memulai ekspor. Pasti berpikir gimana sih cara awalnya. Saya sendiri sebelumnya tidak ada pengalaman apa-apa dan benar-benar mulai mencari informasi itu saya mencari sendiri dan menghubungi pemerintah setempat dan membaca tentang bagaimana cara eksportir. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak informasi dan akhirnya saya memulai untuk mengurus surat-surat. Nah, kenapa sih saya berpikir jadi eksportir? Satu, sejak saya jadi eksportir, pengalaman yang saya dapatkan itu pastinya meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Dan pastinya kita tidak hanya tergantung kepada pasar domestik. Jadi kita juga punya pasar di luar negeri. Jadi misalnya pasar domestik lagi stuck, setidaknya bisnis kita tetap jalan karena disupport oleh ekspor. Atau enggak sebaliknya, kalau ekspor lagi stuck, setidaknya kita masih punya pasar lokal, pasar domestik. Nah, hal yang berikutnya itu semakin tinggi produksi, semakin tinggi juga semakin rendah biaya produksi. Jadi kalau misalnya ekspor itu kan kita kan akan mengirim dalam kuantitas besar, biasanya kontainer. Jadi semakin tinggi produksi kita, pastinya kita akan meminimize untuk production cost. Dan berikutnya pastinya kita bisa memperkenalkan produk Indonesia, produk-produk yang kita miliki ke pasar yang lebih luas lagi di luar negeri agar orang semakin mengenal Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Dan pastinya kalau kita melakukan kegiatan ekspor, itu kita bisa meningkatkan pendapatan kepada misalnya para petani, kita bisa support local community, kita juga bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Dan soalnya dengan permintaan kuantitas yang lebih banyak, dengan ekspor yang lebih banyak, pastinya kita membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, jadi kita akan membuka lapangan kerja bagi banyak orang juga. Nah, awal mulanya saya ekspor itu saya mulai berpikir ekspor itu pada saat saya udah bosan jadi karyawan. Saya udah bosan jadi karyawan, soalnya kalau jadi karyawan itu kan tingkat kreativitas kita terbatas. Kadang kita mau begini tidak bisa, mau begitu tidak bisa. Jadi kreativitas kita stuck, kita harus bekerja sesuai dengan job desk seperti itu. Saya nggak bilang ya jadi karyawan itu nggak bagus gitu ya. Saya bukan gitu, cuma kan setiap orang kan punya passion tertentu. Ada orang yang memang senang duduk di kantor gitu kan, ada juga memang yang suka bereksperimen, menciptakan hal-hal baru gitu kan, atau enggak memang ya itu kembali lagi ke passion masing-masing. Nah, kalau saya kebetulan dulu background saya pindah-pindah. Saya pernah kerja di Astra di Jakarta. Mungkin saya sharing, saya dulu lahir dan besar di Toraja. Saya di sana sampai SMA. Kemudian saya kuliah ke Yogyakarta. Terus saya
kerja pertama di Jakarta beberapa tahun. Saya pindah-pindah, akhirnya saya kerja di bank terakhir dan saya resign. Kenapa saya memulai bisnis kopi? Kenapa terinspirasi? Kenapa harus kopi gitu kan? Soalnya saya sebenarnya tuh peminum kopi sejak SD. Saya suka minum kopi, orang pasti kan semua tahu kan, orang Toraja itu sukanya minum kopi dan yang terkenal tuh Kopi Toraja. Jadi setiap pagi sebelum sekolah tuh dari SD tuh pokoknya udah minum kopi dulu. Terus kebetulan papa saya juga punya perkebunan kopi dan coklat. Biasanya papa saya jual ke perusahaan yang udah eksis lah, existing sekarang di Toraja. Ada beberapa perusahaan kopi dan papa saya biasanya jual kopinya ke perusahaan tersebut dan coklat. Jadi saya juga anak petani ya, bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu kan, yang punya networking banyak untuk memulai sesuatu. Enggak, saya mulainya dari nol juga. Dan akhirnya dari situ saya tertarik memulai bisnis kopi. Kenapa? Karena pasti Kopi Toraja tidak asing lagi, selain di Indonesia pasti di dunia lain, di luar negeri juga udah terkenal. Jadi apalagi semenjak saya kerja di Jakarta, saya banyak dapat informasi dari orang, kenapa nggak bisnis kopi aja? Kopi Toraja itu sangat diminati banyak orang gitu kan. Terus akhirnya saya terinspirasi dari situ untuk memulai bisnis kopi. Dan pastinya prosesnya tidak mudah ya, tapi kalau kita optimis pasti bisa dilaluin semuanya. Terus kalau ditanya, kan pasti dari kita sering pesimis, udah banyak yang jalanin bisnis kopi gitu kan, atau enggak sama aja sama produk lain, udah banyak yang jalanin misalnya bisnis kopi atau enggak produk lainnya, kita biasanya udah pesimis duluan gitu kan. Cuma kan sebenarnya pasar itu sangat luas ya. Saya kurang tahu sih berapa orang sih di dunia ini semuanya gitu kan. Jadi pasar itu sebenarnya sangat besar. Jadi kita tidak boleh pesimis. Pasar itu selalu ada. Yang penting itu ada kemauan dari kita dan memang untuk menciptakan sebuah brand, membangun semua brand itu memang tidak gampang. Itu tapi dengan sikap optimis dan gigih, saya yakin setiap orang bisa. Yang menghalangi itu kadang karena sifat menyerah kita gampang datangnya gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, nggak usah gitu kan. Tapi saya yakin setiap produk, setiap perusahaan itu punya plus dan minus tertentu. Jadi misalnya perusahaan A, pasti kita punya hal yang lebih daripada dia gitu kan. Setiap perusahaan tuh pasti punya plus dan minus. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita fokus menciptakan produk yang bagus. Jangan khawatir, pasti produk kita tuh akan punya pasar di luar sana. Terus kalau ditanya apakah perizinan ekspor itu susah? Awalnya saya juga kira kegiatan ekspor itu susah, ngurus-ngurusnya susah. Tapi kalau dijalanin step by step, itu sebenarnya tidak susah. Jadi itu ketakutan saya yang sebelumnya yang sudah terjawab akhirnya. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa ekspor sekarang ini, soalnya dulunya saya kira kayaknya it's impossible karena saya berpendapat kalau akan dipersulit di lapangan atau seperti apa, dan sebenarnya tidak. Semua dokumen-dokumen itu yang penting, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sama pemerintahan itu lengkap, semuanya akan didapatkan dengan mudah. Jadi tidak perlu khawatir, dan apalagi sekarang ini seperti yang Pak Adel tadi sudah jelaskan bahwa semuanya itu udah melalui OSS, Online Submission System. Jadi semuanya kita bisa persiapkan dari online. Jadi sekarang mengurus surat itu semuanya udah online dan semuanya saya kira itu lebih gampang sekali sekarang.
Jadi nggak perlu khawatir, semuanya sekarang online, jadi lebih gampang. Nah, untuk produk-produk ekspor, kalau ditanya untuk menyiapkan produknya seperti apa, pastinya kalau persiapan produk yang berkualitas ekspor itu memang untuk produk kopi sendiri, karena saya mengerjakan kopi, jadi saya akan kasih testimoni tentang bagaimana menyiapkan produk kopi. Kalau dari kopi sendiri itu memang processingnya agak panjang. Dari cherry apa sih kalau orang bilang biji merah ya. Untuk dari biji merah itu kita memang udah harus perhatikan gitu kan. Terus pada saat dipetik itu benar-benar harus merah. Terus proses pengupasan, pencucian, pengeringan, dan bagian sorting. Jadi sorting itu memisahkan kopi yang defects itu kopi biji rusak dengan yang kopi yang biji bagus. Jadi benar-benar harus mempunyai standar dan quality control tertentu sampai packing untuk ready untuk diekspor. Jadi kalau kita mau ekspor produk itu kita memang harus benar-benar menerapkan standar dan kualitas tertentu. Kita bisa searching gitu kan di Google atau cari informasi bagaimana sih cara menyiapkan produk itu yang berkualitas gitu kan, dan yang agar bisa dinikmati oleh pasar luar. Dan untuk ekspor juga sebenarnya punya prospek yang sangat bagus, karena Indonesia itu sangat kaya ya dengan sumber daya alam, khususnya juga bagi Sulawesi Selatan seperti yang Pak Adel tadi sudah jelaskan. Kita punya banyak sekali produk yang bisa kita ekspor ke luar negeri, karena negara-negara lain tuh nggak sekaya kita Indonesia. Ini kayaknya apapun yang ditanam itu semuanya tumbuh. Nah, nggak seperti dengan negara-negara lain. Ada banyak negara-negara yang nggak punya apa yang alam kita miliki. Jadi itu sebenarnya kita punya potensi yang bagus banget untuk menjalankan ekspor. Dan dari Bea Cukai sendiri, mereka sangat support ya. Bahkan kalau kita minta informasi tuh mereka tuh dengan senang hati membantu. Jadi jangan segan-segan untuk tanya tim Bea dan Cukai. Mereka sangat menjelaskan secara detail. Mungkin kita berpikir kita nggak enak nanya, nanti dipersulit ataupun apapun itu, sebenarnya enggak. Mereka tuh sangat membantu sekali. Dulu juga saya pikirnya gitu, aduh gimana kalau nggak dikasih info yang gimana, saya udah takut duluan, saya kebingungan duluan, aduh gini gimana kalau begini. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Mereka tim Bea Cukai sangat membantu sekali, dan saya dari tidak tahu apa-apa jadi tahu beberapa informasi, walaupun saya sekarang belum menjadi eksportir yang expert, tapi setidaknya saya udah mendapatkan banyak informasi dari tim Bea dan Cukai. Mereka sangat support dan mereka tuh siap membantu dari A sampai Z. Jadi itu aja sih yang saya bisa share sekarang. Mungkin kalau ada yang mau bertanya kepada saya, misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti saya bisa kasih kontak saya, atau nggak bisa kontak saya di Instagram, atau nggak di Facebook, atau ada yang mau ditanyakan atau mau tanya tentang testimoni saya lebih jelasnya, nanti bisa hubungi saya secara personal ya. Pasti saya akan berbagi informasi, saya akan berbagi cerita, dan saya pasti bantu sebisa saya. Nah, itu aja sih testimoni saya untuk siang ini sebagai eksportir yang baru. Dan saya berharap bagi teman-teman yang akan memulai ekspor, nggak usah khawatir, pokoknya semuanya dibantu tim Bea dan Cukai. Semua pengurusan surat sekarang tuh sudah by online, dan kita harus ingat kalau kita Indonesia itu sangat kaya dan pasar tuh luas.
jangan pesimis, udah terlalu banyak kompetitor. Pasar itu luas sekali itu. Yang penting berusaha, pasti ada jalannya. Dan ya, itu aja yang saya bisa share hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Bu Nita. Mungkin peserta ini yang paling ditunggu tadi, sharing nomor handphonenya mungkin yang paling ditunggu. Oh iya Pak, mungkin bisa di-share. Saya nggak tahu cara share nanti kami izin kami share nomornya di grup WA calon eksportir ini, boleh ya? Kami yang share boleh ya? Oh iya, boleh Pak, boleh sekali. Okay. Boleh sekali Pak. Share. Yang satu hal yang paling saya tertanam dalam kepala saya ini tentang pasar itu sangat luas. Nah, ini akan dibahas di materi seri berikutnya. Salah satu materi seri berikutnya itu menyebutkan, kalau saya tidak salah di materi sebutnya, penduduk Indonesia itu cuma 3,5% dari penduduk dunia. Dan dia ada di jalur yang sangat strategis. Nah, itu akan dijelaskan di seri kita berikutnya. Jadi teman-teman yang ikut sekarang, jangan lupa untuk ikut seri-seri berikutnya, karena ada beberapa hal yang baru yang mungkin akan menambah wawasan kita. Di chat ada pertanyaan terkait bagaimana cara pengurusan legalitas dan semacamnya. Itu juga ada di seri kita berikutnya. Ada di seri tentang legalitas perusahaan. Apakah ada yang dilarang dan semacamnya? Itu juga adalah materi-materi kita selalu. Jadi kita bertahap. Sekarang kita mengenal dulu ekspor dulu, untuk tahu dulu, oh ekspor, apakah susah atau tidak. Itu dulu yang awal ini. Di seri berikutnya kita akan mempelajari lebih teknis lagi terkait bagaimana cara menjadi eksportir. Dan nanti sekali lagi nomor dari Ibu Nita akan saya share. Terima kasih atas sharingnya siang hari ini, luar biasa. Semoga Ibu Nita makin sukses dan ekspornya makin banyak. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih. Nah, berikutnya pemateri kita berikutnya adalah Pak Zainal Abidin, akan membawakan materi terkait betapa banyak barang ekspor di Sulawesi Selatan ini. Tapi saya lihat dari peserta ada juga yang dari wilayah selain Sulawesi Selatan yang juga pasti sangat kaya. Jadi di saat sekarang ini, pas kesempatan ini kita membahas tentang produk-produk ekspor dari Sulawesi Selatan. Dan mungkin teman-teman yang di wilayah lain bisa juga mencari atau bisa menghubungi petugas Bea Cukai. Ada yang di Pak Yulianto, ada yang di Jawa Tengah, bisa datang ke kantor pelayanan Bea dan Cukai di Jawa Tengah. Banyak Pak di situ Pak. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Pak Zainal Abidin, saya persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Evi Kurniawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya dari tim ekspor Bea Cukai Makassar. Kali ini di sesi terakhir kita akan membahas mengenai produk ekspor. Apa saja sih produk ekspor yang sudah kita ekspor ke pasar internasional, seperti itu. Mungkin dari Pak Ali bisa di-share slide-nya. Di sesi ini kita akan membahas mengenai produk ekspor di Sulawesi Selatan, terkhusus yang menjadi komoditas terbesar di Sulawesi Selatan. Kenapa kita bahas ini? Ini akan menjadi tambahan informasi yang sangat penting, mengingat data dan informasi ini sebagai acuan atau pengetahuan produk-produk apa sih yang selama ini kita ekspor, produk-produk apa sih yang menjadi andalan Sulawesi Selatan di pasar internasional. Dengan mengetahui produk-produk yang kita ekspor ini, kita akan tahu, kita bisa menilai produk apa nih yang belum terjamah, atau produk apa nih yang belum tereksplor, sehingga kita bisa melihat peluang, bisa melihat kesempatan, memilih produk sesuai dengan permintaan pasar internasional. Ini adalah meeting agenda di sesi terakhir ini. Yang pertama, kondisi saat ini, kita akan membahas komoditas produk Sulsel yang sudah banyak diekspor. Kemudian harapan di masa depan, bagaimana harapan ekspor Indonesia di masa depan, dan juga faktor-faktor mendukung, bagaimana sih
faktor-faktor apa sih yang mendukung sehingga ekspor ini lebih mudah, mencari buyer itu lebih mudah, memasarkan produk itu lebih mudah. Next. Ini adalah gambaran dari komoditas ekspor Sulawesi Selatan. Ini 80% lebih komoditas ekspor itu dari hasil pertambangan, perikanan, pertanian, laut, dan juga kehutanan. Ini 80% lebih. Selebihnya itu dari hasil industri, misalnya ada terpal, ada karton, ada pita, segala macam, ada beberapa produk yang lain. Tapi yang mendominasi, yang lebih banyak, lebih dari 80% itu dari pertambangan, hutan, laut, perikanan, dan pertanian. Next. Jika dilihat dari slide ini, itu dari tahun ke tahun, itu peningkatan devisa ekspor semakin meningkat dari 512 juta US, 599, puncaknya itu pada tahun 2019 itu ada 664 juta USD. Itu dari 4 komoditas tadi, yaitu dari kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertanian. Dan pertambangan tidak kita masukkan di sini. Ini hasil alam yang yang menjadi potensi besar, yang menjadikan kita harus lebih optimis bagaimana mengeksplor hasil-hasil ini guna meningkatkan devisa ekspor di masa yang akan datang. Walaupun pada saat ini adanya pandemi ini, saya kira kita tidak boleh menyerah lah. Kita harus lebih bersemangat karena komoditas-komoditas ini akan semakin banyak diminta oleh pasar internasional. Next. Kita lihat dari 4 komoditas ini. Dari kehutanan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 ke 2020 itu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kehutanan ini didominasi oleh beberapa produk sebenarnya. Yang pertama itu adalah kayu lapis, ini plywood, triplex, yang biasa kita triplex. Kemudian kedua itu getah, ada getah dan olahannya. Kemudian yang ketiga itu kayu olahan. Ini dari kehutanan. Kemudian dari kelautan, ini adalah penyumbang devisa, salah satu penyumbang devisa paling besar ini adalah hasil laut. Hasil laut itu di puncaknya di tahun lalu 2019 itu menyentuh angka 298 juta US. Itu jadi dari tahun ke tahun itu meningkat. Puncaknya adalah 2019 yaitu hampir 300 juta US. Ini kita harapannya produk ini akan semakin banyak diekspor. Berarti ini juga kualitas kita sudah dikenal di pasar internasional. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya hasil laut kita itu dikirim ke negara mana saja. Hasil laut ini ada rumput laut dan olahannya, ada udang, lobster, kepiting, cumi, teripang, kerang juga ada, dan banyak lagi. Ini salah satu penyumbang devisa terbesar dan peningkatannya cukup signifikan. Dan mudah-mudahan kita berharap di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi tidak menurunkan ekspor kita, karena ini merupakan salah satu andalan ekspor dari Sulawesi Selatan. Kemudian dari perikanan, ini dari perikanan selalu ada peningkatan juga, berarti pasar semakin terbuka, cara pemasaran juga semakin terbuka dengan kemajuan teknologi informasi. Ikan ini ada yang dikirim dengan keadaan segar, ada yang dikirim dalam keadaan beku. Jadi biasanya yang segar itu melalui Bandara Sultan Hasanuddin, kalau beku itu melalui pelabuhan dengan menggunakan kontainer river. Itu ada ikan dan telur ikan dan sebagainya. Kemudian dari pertanian ini juga tidak kalah. Pertanian ini sangat besar. Bahkan di tahun 2019 kemarin, walaupun menurun dibanding 2016, tapi penurunannya tidak signifikan. 2019 itu menyentuh di 225 juta US dari Sulawesi Selatan saja untuk produk-produk pertanian.
Di situ ada kakao dan olahannya, ada mede, kemudian ada gandum, kopi, merica, dan olahannya. Dan juga buah-buahan segar tentunya. Ini kedepannya, perkembangan kedepannya, permintaan kedepannya akan semakin meningkat. Apalagi ekspor kita itu biasanya kan ke Cina, ke US, ke Jepang. Tapi belakangan ini 2019 itu yang marak itu ke Vietnam. Itu pasar semakin terbuka lah. Jadi kita harus optimis. Jadi eksportir baru itu kemudahannya dalam memperoleh informasi dan juga data itu lebih mudah. Next. Nah, ini dia produk-produk yang sudah banyak diekspor dari Sulsel. Yang pertama itu rumput laut dan olahannya. Kemana rumput laut ini? Kita lihat di slide. Ada ke Cina, ada ke USA, ada ke Kanada, ada ke UK, Australia, Jerman, Korsel, Prancis, dan Denmark. Dan kemudian ini ada udang. Ini ada udang, kepiting, lobster. Ini biasanya melalui Bandara Sultan Hasanuddin dengan box segala macam. Jadi tidak harus banyak, seperti Padel tadi bilang tidak harus banyak, atau paling tidak kita bisa jadi supplier buat eksportir. Ini diekspornya ke Cina, ke US, Australia, Singapura, Malaysia, Jepang. Jepang ini terkadang dikirim dengan fresh ataupun bisa yang sudah dibentuk fillet, sudah dipotong-potong dalam keadaan beku menggunakan container river. Next. Yang tadi saya bilang, telur ikan dan olahannya juga diekspor juga dari Sulawesi Selatan, yaitu ke Jepang. Teripang juga nih, teripang dan olahannya juga diekspor ke Hong Kong, Singapura, dan Korea. Sebenarnya masih banyak lagi dari ikan. Ikan itu kalau tidak salah ada ikan hias juga, ada ikan kerapu, ikan tuna. Ikan tuna itu yellowfin dengan ekor kuning itu banyak yang diekspor ke Jepang dan negara Asia lainnya. Next. Ini kakao dan olahannya. Ini banyak ekspor. Ekspor itu paling banyak itu ke Malaysia, Singapura, Mesir, Meksiko, dan Belanda. Tapi dominasinya adalah Malaysia. Terakhir kalau tidak salah ada ke Singapura dan Mesir yang lebih agak banyak. Jadi ini masih terbuka lebar untuk pasar kakao ini. Kemudian mede dan olahannya ini lebih banyak lagi negara tujuannya. Jadi pasarnya semakin besar, kesempatannya semakin luas. Ini ada ke Amerika, ke Cina, Australia, Vietnam, India, Hong Kong, Korea, Malaysia, dan Taiwan. Next. Kemudian untuk merica ini lumayan banyak juga untuk ekspornya. Itu ke Cina dan Vietnam. Ini biasanya white pepper merica. Diberitahukannya white pepper. Kemudian kopi, tadi sudah ada yang share Mbak Jenita masalah kopi. Ini pasarnya juga sangat besar. Di domestik besar dan internasional jauh lebih besar. Jadi ekspornya ke Jepang dan Australia. Next. Kemudian untuk plywood tadi, plywood ini banyak juga ekspor dari Sulawesi Selatan itu dikerjakan oleh salah satu kawasan berikat di Makassar, di daerah kawasan industri. Itu ekspor ke Malaysia, ke Jepang, Taiwan, ini ke Eropa segala macam ini sudah sampai di sana dan ini kualitasnya sangat baik. Ini perusahaannya untuk perusahaan kawasan berikat. Nanti di sesi selanjutnya akan ada apa sih itu kawasan berikat, fasilitas-fasilitas apa yang mereka dapat itu akan ada di seri-seri selanjutnya. Kemudian untuk getah, damar, dan olahannya itu ekspornya ke India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini. Selanjutnya, next. Sebelum kita lanjut ke sini,
ini tadi dari Pak Adel juga disinggung beberapa produk seperti daun kelor, kemudian porang. Ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita gali ekspornya, itu adalah kerajinan tangan. Nah, ini salah satu potensi besar ini, kerajinan tangan ini untuk diekspor. Kita mungkin kurang ngeh dengan lingkungan sekitar kita. Padahal kalau kita lihat dari ke pengrajin-pengrajin di sekitar kita di Sulawesi Selatan, itu sangat banyak produknya yang bagus-bagus. Dan tinggal di packaging-nya diperbaiki sedikit, pemasarannya ditingkatkan lagi, ini akan jadi produk ekspor yang sangat bagus kerajinannya. Misalnya dari kulit kerang, atau ada sendal yang terbuat dari dedaunan seperti itu, dan unik dan value yang lebih tinggi. Kemudian harapan kita di masa depan seperti apa? Ekspor produk olahan, yaitu produk ekspor tidak lagi dalam bentuk raw material, bukan lagi dalam bentuk bahan baku. Berarti ini sudah diolah, paling tidak kalau barang ini sudah diolah bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan juga meningkatkan value-nya. Harganya akan semakin tinggi, lebih banyak tentunya. Kemudian harapan kedua adalah ekspor berbasis IKM. Produk-produk ekspor Sulawesi Selatan itu diharapkan bisa lahir dari IKM, sehingga pertama ini akan membanggakan tentu saja nama Sulawesi Selatan, pada umumnya Indonesia. Produk-produk pengrajin di Sulawesi Selatan atau produk ekspor lainnya di Sulawesi Selatan itu bisa dikenal di pasar internasional. Kemudian yang ketiga harapan kita adalah ekspor new normal. Nah, ini adalah produk ekspor kita karena tadi hasilnya dari diproduksi oleh IKM yang ada di Sulawesi Selatan. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang tentunya kita berharap akan memiliki dampak positif bagi perekonomian penduduk atau warga di Sulawesi Selatan. Next. Yang terakhir adalah ini faktor pendukung. Kenapa sih kita genjot pemerintah memberikan jalan? Ayo ekspor itu mudah, kita asistensi. Kenapa? Banyak peluang yang belum terlihat, belum tersampaikan kepada masyarakat. Faktor pendukungnya yang pertama, direct call. Ini sudah ada penerbangan ataupun kapal laut pengangkut sebagai moda transportasi yang langsung ke luar negeri. Dengan adanya direct call ini, pastinya dia kirim lebih murah. Kemudian waktu pengiriman relatif lebih cepat. Jadi ini faktor pertama. Dan ini sangat mendukung dan sangat positif lah bagi kita sebagai calon eksportir bahwa sudah ada direct call. Jadi sudah ada penerbangan langsung ke luar negeri ataupun laut pengangkutannya langsung ke luar negeri sehingga menghemat biaya dan waktu. Yang kedua, interneting. Nah, ini dengan perkembangan teknologi informasi ini akan lebih memudahkan kita. Yang pertama dalam mencari buyer, kemudian mengetahui regulasi-regulasi apa yang diterapkan oleh negara kita dan juga tentunya di negara tujuan. Misalnya di website kami di beacukai.go.id bisa diperoleh informasi. Atau misalnya untuk barang ekspor mengetahui apa sih rules atau misalnya aturan-aturan yang diterapkan oleh penegara tujuan, itu bisa dilihat di website eximkemendak.go.id dan banyak lainnya. Kemudian pemasarannya ini lebih mudah dengan adanya e-commerce, pasar online, ada Alibaba, AliExpress, eBay, dan lain-lain. Tentunya akan semakin mudah menawarkan produk, semakin mudah mencari buyer, dan juga akan ada materi mengenai bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem penjamin keamanan dalam pembayaran antara penjual dan pembeli di luar negeri.
Kemudian faktor pendukung ketiga adalah government support. Misalnya ini salah satu contoh saja, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177 tahun 2016, terakhir diubah dengan PMK 110 tahun 2019, itu mengenai kemudahan impor tujuan ekspor khusus bagi IKM. Jadi fasilitas ini diberikan kepada industri kecil menengah yang melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, pemasangan bahan baku asal impor, tapi tujuannya adalah ekspor. Fasilitas fiskal apa yang diberi? Ini bisa pembebasan bea masuk, PPN, PPH, PPNBM-nya tidak dipungut. Jadi fasilitas ini sangat membantu lah bagi para pemula, bagi niat atau tekad kuat untuk ekspor. Jadi kemudahan itu terbuka luas. Dan ini akan ada materi selanjutnya untuk khusus kemudahan fasilitas fiskal apa yang bisa didapat IKM. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan program ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain, sehingga kedepannya diharapkan akan muncul eksportir baru dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal, pemaparannya luar biasa. Ternyata Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia sangat kaya akan produk-produk yang dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor. Tapi tentunya dengan harapan seperti yang disampaikan tadi, ke depan produk kita bukan dalam bentuk raw material, tapi sudah dalam bentuk hasil olahan. Ikan tidak lagi dalam bentuk beku, tapi sudah dikirim dalam bentuk filet. Seperti itu, kurang lebih. Saya lihat rekan-rekan calon eksportir sudah banyak yang tidak sabar, sudah ada yang bertanya terkait nomor untuk di NIB bagaimana pengurusannya, dan hal-hal lain sudah banyak di-share. Tapi saya sampaikan bahwa materi itu ada di seri-seri kita berikutnya. Tidak kita bahas sekarang, seperti tentang legalitas, dokumen-dokumen ada di seri tentang legalitas. Kemudian bagaimana menyiapkan produk, bagaimana packaging, ada di seri kita juga berikutnya. Tapi seandainya ada yang sudah tidak sabar untuk menunggu seri-seri berikutnya, silahkan menghubungi kantor Bea Cukai terdekat atau bisa langsung mengirim pesan melalui IG atau Facebook kantor. IG kantor adalah @beacukai_makassar. Bisa langsung direct message ke situ. Kemudian bisa juga terkait ekspor asisten ini bisa langsung ke @exportassistance. Nanti kami share juga di grup, sudah ada di share di chat-chatnya. Kalau sudah ada yang betul-betul ingin ekspor, tidak mau nunggu seri-seri berikutnya. Tapi kami sampaikan materi tersebut ada di seri-seri kita berikutnya. Jadi jangan lupa ikuti seri berikutnya. Tetap tunggu informasi dari kami tanggal pelaksanaannya. Tidak terasa kita sudah kurang lebih sejam bersama. Kegiatan seri berikutnya juga akan berlangsung seperti ini, kurang lebih sejam. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Ke depan rekan-rekan calon eksportir bisa sukses menjadi eksportir, bisa menjadi eksportir yang besar. Indonesia, bangsa kita akan lebih senang lagi karena bisa mendapatkan devisa. Masyarakat kita senang karena bisa terbuka pekerjaan yang lebih luas. Mungkin itu saja. Mohon maaf dari kami jika ada yang kurang dari tim. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Adel, Ibu Jenita, dan Pak Zainal atas materi yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran calon-calon eksportir sukses di grup ini, dan yang juga kita ada yang live Facebook, ada yang menonton lewat Facebook, ada yang lewat YouTube. Juga salam sukses dari kami. Semoga ke depan rekan-rekan semua bisa menjadi eksportir yang besar dan memajukan Indonesia. Terima kasih dari kami. Salam dari Bea Cukai Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya to start video saya. Satu lagi mengupload